يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إلا شئت سهلا. Amma ba'du, alhamdulillah malam hari ini Allah SWT kembali memudahkan langkah kita menuju majelis ilmu. Semoga banyak keberkahan yang kita raih pada malam hari ini. Insyaallah sebagaimana dijanjikan, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahala lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya mencari ilmu karena Allah, akan dimudahkan jalan menuju surga. Karena surga itu hakikatnya anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan jihad fisabilillah, termasuk keutamaan mati syahid. Ada berapa Pak kemarin? 6 ya. Allah ampuni begitu darahnya menetes pertama kali di muka bumi, kemudian sudah ditampakkan tempatnya di surga, kemudian dinikahkan, dipasangkan, dinikahkan dengan 72 bidadari. Meskipun bidadari kita yang paling cantik adalah istri kita hari ini ya, itu insyaallah pasangan kita ya. Kemudian diselamatkan, dijaga dari fitnah kubur, dari adab kubur. Ini yang kita isi Sayyidina Utsman, kemarin sudah kita bahas ya. Utsman itu Masya Allah menangis padahal beliau satu di antara 10 sahabat yang sudah pasti masuk surga. Karena Utsman disabdakan Utsman fil jannah. Tidak ada kalimat Utsman selamat dari adab kubur. Maka Utsman menangis, kemudian berharap matinya mati syahid dan dikabulkan oleh Allah. Dan kemarin kita bahas man sa'ala syahadata bisidqin balaghahu manazil syuhada wa imata ala firasyi. Siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh memohon kesyahidan, Allah akan sampaikan pada derajat mati syahid meskipun meninggal di atas ranjang kasurnya ya. Maka ada hadis di sini ya, man mata, siapa yang mati walam yarfuzu, belum pernah berjuang, belum pernah berjihad, walam yuhaddis nafsahu, tidaklah terbetik dalam jiwanya untuk berjihad, maka ada syubhatin min syu'abin nifaq, membawa kematiannya membawa cabang dari cabang kemunafikan. Jihad itu kan dua Pak, jihad bil amwal wa anfus ya. Maka ada ayat kan wajahidu bi amwalikum. Yang kedua wa anfusikum. Kenapa amwal disebut dulu harta? Karena semua orang dimanapun berada ya, di negeri manapun dia tinggal, bisa nggak jihad dengan harta? Bisa. Hari ini membantu Palestina tidak harus ke Palestina, kita titipkan rezeki, sebagian rezeki kita lewat lembaga kemanusiaan yang biasa ngurusi ke sana. Itu jihad di amwal dengan harta kita. Jadi jihad jangan dimana harus kita yang berhadapan dengan musuh, karena jihad itu tentu ketika Allah tetapkan di sebuah daerah maka menjadi wajib bagi penduduk negeri itu ya. Ada hadis lain yang belum sempat dibahas kemarin, kita sampaikan tambahannya ini, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullah wa hum kadzalik. La tazalu senantiasa ada, berarti selamanya ada. Ta'ifah atau ta'ifah sekelompok kecil. Kalau ada jamaah, ada firqah, ada ta'ifah. Jamaah itu berarti banyak, besar banget. Firqah itu lebih sedikit, kelompok besar. Kalau militer apa sih istilahnya? Ada terutama di bawahnya ada kompi paling kecil apa? Teguh ya. Atau ifah itu yang paling kecil. Nanti sampaikan la tazalu, terus akan ada ta'ifah
ta'ifatun, sekelompok kecil dari umat itu dzahirina 'alal haq, istiqomah di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka yang menghinakan mereka. Artinya mereka tidak ambil pusing orang-orang membuli mereka, menyalahkan mereka itu, ya. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Keputusan Allah itu bagi mujahid dua. Kalau nggak menang, mati. Ya, itu dua keputusan. Walaupun kadzalik, dan mereka terus istiqomah di atas perjuangan itu. Artinya Bapak Ibu, kalau hari ini di Indonesia sedang tidak ada kelompok itu, kelompok kecil itu, berarti di bumi lain ada. Pokoknya selama umat Rasulullah ada, mesti ada kelompok kecil yang terus berjuang membela kebenaran dalam artian jihad, perang. Nanti kalau membela agama Allah itu banyak Pak, tidak cuma perang jihad, tapi di sini kalimatnya adalah tentang jihad fisabilillah. Hari ini yang paling gampang ya di mana? Gaza. Itu paling gampang mendefinisikan. Ya, terlepas ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin bagi sebagian kalangan bermasalah, mungkin dalam hal mungkin pakaian dan lain sebagainya. Ya. Orang-orang Palestina pakai celana apa? Jin. Itu tasyabuh dengan orang kafir kan? Ya. Jadi ada man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan terburu kita menyamakan setiap sesuatu itu dengan satu dalil. Jadi tempatkan dalil pada tempatnya. Bisa jadi kalau di sana itu hal yang seperti itu memang yang paling praktis itu. Dalam konflik, dalam perang itu celana yang paling tebal celana apa? Ya sudah, itu nggak usah dibahas karena nanti kita itu takutnya menghukumi yang tidak penting, malah menuduh mereka bukan bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Dan ya, terlepas ada intrik dan lain sebagainya, walau memang kalau mau menghukumi syaratnya dua. Satu, fahmul dalil, paham dalil. Yang kedua, fahmul waqi', paham realita. Datang dulu ke sana, hidup bersama Hamas, baru boleh cerita pulang wajib boleh Hamas kira kena misalnya lepas itu. Setelah apa? Datang ke sana, karena untuk bisa menghukumi sesuatu itu harus tahu secara real. Ada kaidah laisal khabaru kal muayyan. Sesuatu yang didengar itu sering sekali berbeda dengan yang dilihat. Maka tidak bisa orang berfatwa tidak tahu realita, itu bisa fatal itu. Ya. Dan mencoba ini tentang menyikapi perbedaan itu, mari kita sikapi dengan arif dan bijak. Kalau memang kita nggak punya ilmunya, lebih baik diam. Ya. Ada perang antar sahabat, perang Jamal. Jenengan dukung Aisyah apa dukung Ali? Mendukung siapa? Paling lama diem, nggak usah dukung siapa-siapa. Itu pilihan Ahlussunnah wal Jamaah, namanya tawakuf. Tidak dukung Ali, tidak dukung Aisyah. Perang Siffin yang berbeda, yang meninggal ribuan orang Siffin itu antara kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Yang menang siapa? Dukung siapa lah dengan per 01 nomor 2, misalnya 01 Muawiyah, 02 Ali. Tawakuf Ahlussunnah itu diam, menyerahkan. Sudah, kita nggak ngerti, apalagi malas baca sejarah, ikut komen, berbahaya itu ya. Jadi ambil komen wal jamaah ya. Jadi sering komentar ngomongin tidak punya ilmunya, itu berbahaya ya. Baik, ini tentang kemarin jihad yang sudah dibahas, termasuk keutamaan mati syahid. Bagi yang baru bergabung, kita sudah masuk tema surat Madaniyah. Madaniyah itu yang dulu di kota Madinah ya, sudah banyak syariat, termasuk syariat jihad fisabilillah. Malam ini masuk ayat ke-7. Yang punya mushaf bisa disimak. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In tansurullah, ini harfu syarat ya. Jika kamu menolong agama Allah, yang surkum, kamu akan
ditolong oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum, dan kamu akan dikokohkan oleh Allah, diberi keteguhan. Ya. Pertanyaannya, Allah perlu dibela? Agama Allah perlu dibela? Perlu? Ya, ini pernyataannya sama dengan surat As-Saff ayat yang terakhir. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah penolong agama Allah. Jadi Allah yang minta, jadilah kalian penolong agama Allah. Di sini Allah menyampaikan, kalau mau ditolong Allah, maka perjuangkan agama Allah. Ya. Ini tentang hukum sebab dan akibat. Ini dikaitkan dengan sabda Nabi, ihfadillah yahfadka. Hadisnya pendek tapi panjang, dipotong. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Pertanyaannya, Allah perlu dijaga nggak? Allah yang maha segalanya perlu dijaga. Maka menjaga Allah itu dengan kudu dan jaga batasannya Allah, perintahnya jangan kamu tinggalkan, jaga larangannya jangan kamu kerjakan. Begitu cara menjaga Allah itu, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi. Kalau sudah begitu ya fatkan, Allah akan menjaga. Maka Masya Allah, di kitab hadis Jami'ul Hikam itu luar biasa penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ulama zaman dulu itu terinspirasi, mereka selalu, kalau hari ini ada istilah asuransi, Pak. Asuransi itu apa? Anak-anak itu sudah artis yang menurut saya mungkin, yang jual suara, yang diasuransi apa? Kita suara. Menurut saya yang pakai gitar, yang diasuransikan apa? Jarinya. Pemain bola yang diasuransikan kakinya, kan begitu Pak, asuransi jiwa itu ya. Jangan asuransi apa? Nah, maka sahabat Nabi, para orang soleh terdahulu, mereka mengasuransikan apa asuransi terbaik itu? Ternyata adalah amal soleh, kesolehan. Kisah Nabi Khidir ya, ketika bersama Nabi Musa diusir karena minta sesuatu dan tentunya tidak berkenan. Ketika mau diusir, mau pergi, kemudian tiba-tiba ada rumah mau ambruk. Allah merintahkan langsung ke rumahnya mau ambruk itu. Nabi Musa diajak oleh Nabi Khidir, ayo kita bangun rumah ini. Nabi Musa memberi syarat, tapi nanti minta upah begitu ya. Oleh Nabi Khidir dianggap Nabi Musa terlalu banyak tanya gitu. Akhirnya Nabi Khidir, kalau sudah 3 kali Musa melakukan pertanyaan sebelum dijelaskan, Nabi Khidir sudah merasa ini cukup. Nabi Musa nggak bisa lanjut ini. Kemudian dijelaskan, wa amal jidar, kenapa dinding rumahnya mau ambruk itu saya ajak kamu untuk bangun, padahal penduduknya nggak baik sama kita. Allah katakan, ya, wa amal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Dinding rumah yang mau ambruk itu sedang dihuni anak yatim. Di bawah rumah yang ambruk itu banyak barang berharga, warisan orang tuanya. Wa kana abuhuma sholihan, dan dulu orang tuanya itu orang tua yang soleh. Dan Masya Allah, Ibnu Katsir dalam nafsu itu mengatakan yang soleh bukan bapaknya anak itu, tetapi mbah generasi pertama, cucu yang menempati rumah itu generasi ke-7. Bayangkan ya. Jadi kalau ini cucu, bapak, mbah, buyut, nah ini pokoknya saya nggak tahu namanya kan. Yang soleh ini, yang dijaga Allah ini Pak, yang ke-7 Masya Allah ya. Itu yang menginspirasi banyak sekali para tabi'in, orang-orang soleh zaman dulu, mereka menjaga sholatnya. Ada yang nggak masuk akal, namanya Sa'id bin Musayyib. Itu luar biasa, nggak masuk akalnya gimana? Belum pernah masbuk 40 tahun. 40? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Kalau kita nggak masuk 40 hari nggak bisa. Ya, karena kita kalau ukurnya kita
Kita mau praktek hadis Nabi, man sholat lillahi fi jama'atin arba'ina yawman yudriku takbiratul ula. Siapa sholat berjamaah 40 hari tidak pernah masbuk, selalu siap di shaf depan, imam bertakbir Allahu Akbar, panjenengan mendengar dan itu bertakbir 40 hari. Dijamin oleh Nabi, dijauhkan dari dua sifat. Satu sifat munafik yang menunda-nunda sholat, yang kedua dijauhkan dari api neraka. Berapa hari? Cuma 40 hari. Ya, ada yang bisa Pak? Belum kan? Ya, makanya diceritanya saya dulu saya itu mungkin masuk akal gitu kan. Ya, orang nggak pernah keluar kota, apa nggak pernah apa gitu ya, nggak tahu. Beliau ditanya, ada apa inspirasinya? Rahasianya apa kok bisa selama itu bertahan menjaga sholat? Saya terinspirasi surat ini Al-Kahfi tadi, wa kana abuhu masolehah. Makanya beliau ketika malas itu, Pak. Jadi kita diajari untuk ibadah itu menempatkan pada tempatnya. Ada hub, mahabbah, cinta, ada khauf, takut, ada rojak, harapan. Kapan rojak dimunculkan, kapan takut dimunculkan. Imam Al-Ghazali ketika semangat ibadah melemah, maka rojaknya dinaikkan. Ya. Mau ke masjid laras-larasan, males banget itu, maka rojaknya dinaikkan Pak. Ya. Rojak adalah harapan. Harapannya semoga sholat ini menjaga anak turunku dari hal-hal yang buruk. Karena Allah menjanjikan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu yang dijadikan pemicu ya, motivasi terbesar bagi Sa'id bin Musayyib. Setiap malas saya harus menjaga sholat ini agar kelak anakku dijaga Allah karena keberkahan sholat ini. Langsung malasnya hilang ya. Ketika maksiat dorongannya kuat banget, munculkan khauf. Ya, muncul untuk pojokan, ajakan maksiat itu dorongannya kuat banget. Karena kemaksiatan itu selalu satu ada niat, dua ada kesempatan. Nabi Yusuf hebat nggak Nabi Yusuf? Hah? Digoda perempuan, kesempatan ada di depan mata. Ya, beliau diajak, yang ngajak cakep lagi, beliau bisa lolos. Itu hebat nggak itu? Hebat luar biasa Pak. Kenapa beliau bisa lolos? Ternyata peran ayahnya yang soleh. Karena nikah linasrifa al-husu awal fasya. Demikianlah hamba kami Yusuf itu menjauhkan dari perbuatan buruk, fasya, zina. Kenapa? Dia anak soleh, bapaknya juga orang soleh, namanya Yakub alaihi salam. Jadi jaga Allah itu dijaga sama Allah Pak, sudah pasti gitu. Andaikan Yusuf itu bukan orang baik, bapaknya bukan juga orang baik, ya Allah sudah lost gitu, maksiat gitu kan, nggak dijaga oleh Allah. Kenapa? Dia nggak punya benteng. Nah, ini jadi di sini dikaitkan oleh Ibnu Katsir ya, ayat intan suruh yang sukun. Kamu kalau menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Itu persis dengan hadis ihfadillah yang fakah. Kamu jaga Allah dulu. Jaga artinya perintahnya kerjakan dulu, larangannya jauhi dulu. Kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak. Nah, nanti di sini Ibnu Katsir juga mengutip sebuah kaidah al-jazaa'u min jinsil amali. Ya. Jaza apa jaza? Balasan ya. Balasan itu setimpal dengan perbuatan kita, amal perbuatan kita. Maka siapa yang menebar kebaikan akan menuai kebaikan pula. Siapa menebar keburukan akan menuai keburukan pula. Itu sudah kaidah baku kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara juga. Intan surullah, kamu kalau tolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Nah, ini di luar konteks pengalaman ya. Ini ibu ya, saya punya majelis taklim di lain sini ya, di satu tempat itu ada suami yang curhat ke saya, karena istrinya pakai dalil ini, bukan pada tempatnya ya. Jadi si istri ini aktif banget.
aktif di kegiatan sosial, terutama hari Jumat, ada Jumat berkah. Oh itu masa-masa Pak. Ketika itu ada musim, ada pas musim penghujan sedang banjir di beberapa titik. Ya, beberapa titik, terus pokoknya berangkat rumput habis subuh, pulangnya jelang maghrib. Setiap hari begitu. Ya, suaminya ngantek ngeluh Pak. Ya, kopi belum cukup Pak, gorengan belum ada. Belum masak gitu ya, belum masak itu. Nah sekali dua kali nggak apa-apa, ini berhari-hari Pak gitu. Alasannya istrinya dilingi itu ya sayang Umi, kewajiban Umi di rumah khidmat untuk suami. Enggak, ayah apa lupa? Abi apa lupa? Allah berfirman, hai orang yang beriman, kamu tahu kalau kamu tolong agama Allah, kamu akan ditolong sama Allah. Ya. Jadi saya ini nolong agama Allah, kenapa? Memperjuangkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, bantu mereka. Nah ini yang akhirnya saya berusaha luruskan ya, sampaikan kepada si istri itu, ibu bukan begitu caranya ya, bahwa menolong agama Allah itu ada skala prioritas ya. Seorang istri khidmat terbaiknya adalah kepada suami. Nah seorang suami yang tentu tahu bahwa istrinya sudah menyelesaikan kewajibannya, dia hanya memberi izin untuk berkarya istrinya itu, membantu mereka selama tidak melalaikan kewajiban utama. Kan nggak apa-apa itu kan, jadi baik semua. Nah ini suaminya digalili yang menang, tak mudeng. Dalilnya untuk apa gitu ya. Jadi ibu-ibu ini niat baik, pastikan dilandasi dengan cara yang baik ya. Ada kewajiban utama bagi istri itu adalah mendampingi suami, harus izin suami. Sah-sah saja Pak itu ya, membantu orang lain selama izin dan tidak menghilangkan hak seorang suaminya. Itu kejadian tambahan saja. Kemudian di ayat ini Allah seperti berkasih berkaitkan dengan ayat sebelumnya. Di ayat yang keempat Allah berfirman, walau yasha Allahu lan nasara minhum. Allah kalau mau bisa saja menolong Rasul dan sahabat maksudnya ya, bisa saja langsung menolong tanpa perjuangan dari Rasul dan para sahabat. Kalau mau bisa nggak kayak nolong umat zaman dulu? Nabi siapa? Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berjuang nggak? Berjuang dengan dakwah Pak. Begitu masyarakat susah dinasihati gitu kan, beliau kan akhirnya mengangkat tangan berdoa kan, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang kafir hidup di muka bumi ini. Di zaman beliau ya, termasuk anak-anak kecilnya itu, hancurkan, binasakan mereka semua ya Allah. Mereka kalau besar persis seperti bapaknya. Itu apa Nabi Nuh su'ubah. Nah, baca tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir itu dijelaskan, tidak semua orang di zaman Nabi Nuh umurnya sepanjang Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahnya jelas ya 950 tahun. Taruhlah beliau umurnya 1000 tahun. Ternyata di zaman beliau yang umurnya mencapai seperti beliau tidak banyak. Nah, maka beliau itu disebutkan oleh Ibnu Katsir melewati 3 generasi. Ya. Generasi pertama yang seusia Nabi Nuh, berarti generasi bapak ya. Meninggal generasi ini Pak, lahirlah anak-anaknya, misalnya dibuat 900 bagi 3, ini kemudian 300 tahun mati ini Pak. Generasi kedua namanya anak, lahir Pak ya, mungkin tahun ke 400 ya, sampai tahun ke 700. Ini kelakuannya bodoh Pak ya. Sama ini ya, anak yang tentang bapaknya tentang Nabi Nuh, anaknya tentang Nabi Nuh, anak ini meninggal ya, lahirlah cucu kan, lagi cucu ini kelakuannya bodoh ya. Makanya Nabi Nuh hanya doa, ya Allah hancurkan semuanya, karena naik gede mereka itu sama dengan orang tuanya. Itu karena Nabi Nuh pengalaman, bukan nggak sabaran, cah cilik masuk dijebak mati. Karena pengalaman Nabi Nuh, utuh bapak baik kelakuannya
sama semua. Kalau beliau nggak angkat tangan, doa ya Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka bumi ketika itu mengeluarkan semua airnya, laut meluapkan airnya kayak tsunami itu, hujan nggak berhenti-henti, kemudian banjir mendunia kan. Ketika itu semuanya mati. Nah, maka nanti ada ayat di surat Ibrahim itu bapaknya manusia itu dua, selain Adam adalah Nuh. Kenapa? Ketika Adam dianggap bapak para nabi, bapaknya manusia, kenapa manusia pertama adalah Adam. Kemudian di zaman Nabi Nuh manusia habis. Ya, kecuali yang lain perahu. Nah, berarti setelah Nabi Nuh dan ke bawah terus, itu berarti bukan keturunan Adam, karena sudah terputus, itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang dimaksud Nuh itu bapak kedua para manusia. Nah, ini ada kisah begitu nanti di surat Nuh dibahas panjang lebar itu. Nabi Nuh nggak sabaran ya, doanya begitu. Enggak, dia sudah sabar Pak, cuman pengalaman beliau itu diberi kesempatan sama aja gitu. Makanya beliau doanya kayak apa, sapu jagat Pak. Pokoknya cintai gitu ya. Nah, di ayat sebelumnya Allah berfirman, walau yasha Allah man nasara minkum, kalau Allah mau bisa saja menolong langsung Rasul dan umatnya tanpa berjuang. Rasulnya itu bisa kan? Bisa Pak. Tetapi Allah menyatakan walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, tetapi Allah ingin menguji kalian dengan musuh-musuh kalian. Nah, maka Nabi kita itu Masya Allah Pak, tidak seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pergi kemana-mana naik apa? Amin. Awan kinton, awan ya, awan apa nggak tahu. Karena pasukannya ada Ifrit. Ifrit itu mindah kerajaannya Bilqis butuh 1 jam. Dipandang kelamaan gitu ya. Ada orang yang lebih hebat sebelum jenengan kedep, kerajaan Bilqis sudah di depan mata. Ini luar biasa kan. Pengikutnya Nabi Sulaiman itu kemana-mana tinggal ngomong sopo gitu ya. Maka ada kisah, ada kawan dekatnya minta dipindah, langsung dipindah dari detik kan Pak ke tempat lain di dalam kisah yang kematian itu. Nabi Muhammad Masya Allah mau hijrah Pak, ya beliau tidak berani terang-terangan, maka hijrahnya malam hari ya. Kemudian jalurnya bukan jalur utama, tapi milih jalur tikus sepanjang pantai. Nggak berani lewat jalur dagang dari Mekah ke Madinah, misalnya saya kasih gambaran Semarang ke Solo lewat Ungaran, nggak berani. Melipir lewat mana dulu ya, Gunung Pati, sing melipir bisa ya. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena sunnatullahnya berbeda. Sunnatullah zaman dulu sebelum Rasulullah lahir, Allah memberikan pertolongan langsung dari sisinya ya. Umat Nabi Nuh anggelkan kalian langsung banjir, hancur semua. Fir'aun ya, ketika ditenggelamkan oleh Allah, ya sudah dipenuh lautnya terbelah, dikepung sekali lautnya itu kan ya. Terakhir kata pakar sejarah namanya Dr. Rogib Asirjani, Allah terakhir langsung turun tangan atas bantuan hambanya itu adalah ketika melindungi Ka'bah, yaitu dari serangan Abraham. Ketika itu Abdul Muttalib dan kakek Nabi mengatakan, kosongkan Mekah, selamatkan diri kalian ya. Terus Ka'bah perlu dibilang nggak? Inna lihadil Ka'bah Rabban yahmiha, kata Abdul Muttalib. Ka'bah ini punya pemilik. Siapa? Allah pemiliknya. Dia yang akan menjaganya. Kosongkan Mekah. Benar Pak. Abdul Muttalib memasangkan Mekah ketika beliau sudah sampai ke lembah ke mana dataran tinggi, dia melihat burung ribuan yang membawa kayak batu-batu kecil itu. Nah, itu yang disebut burung ababil ketika itu kan langsung Allah ya. Rasulullah nggak terakhir Allah begitu Rasulullah lahir ya, sunnatullahnya berbeda. Kalau tidak berjuang tidak akan dibantu oleh Allah. Maka Rasulullah berjuang dulu di perang Badar ya, sampai beliau
nggak bisa tidur semalaman Pak, karena mikirkan ini kayaknya kalau logika matematika nggak mungkin menang. 313 senjata apa adanya, kudanya cuma satu, ya. Senjatanya bukan senjata perang, menghadapi Abu Jahal 1000 bersenjata lengkap, lebih matang persiapannya, mengingatnya nggak mungkin menang. Tapi Allah tentu punya rencana. Wa makaru wa makar. Nabi sampai doa, Allahumma litundik hadhihi sobat lam tubatil ardi abadan. Ya Allah, kalau sampai pasukan yang saya bawa ini tidak akan memberi kemenangan, engkau tidak akan pernah disembah lagi selamanya. Karena beliau tidak wafat, Rasulnya sudah meninggal ketika yang menang itu. Jadi memang ini juga menjadi boleh doa dengan alasan yang kuat, ya, alasan yang kuat. Ya. Karena ada orang memang oleh Allah bisa soleh ketika diberi kekayaan. Apa maksudnya kan? Ya, ada hamba Allah yang soleh dengan harta. Ada yang biasa dengan harta itu. Nah kita nggak tahu kan, makanya kita ini tugasnya dua: bersyukur ketika diberi kemudahan, bersabar ketika diberi kesulitan dan keterbatasan. Kita nggak pernah tahu. Ya. Sahabat juga sama dengan kita kayaknya kalau ditanya. Nabi kan pernah tanya, "Kaifa asbahtum? Kaifa bikum?" Kira-kira kalian bagaimana? Kalau kondisinya serba kekurangan ini dirubah oleh Allah dengan serba kecukupan. Makanan yang hanya itu saja diganti, lauknya bervariatif. Harta kalian yang sedikit bahkan kurang itu dicukupkan, bahkan diberikan oleh Allah. Kira-kira bagaimana kalian? Pasti kami lebih baik dalam agama ya Rasulullah. Ibaratnya semangat ngaji wis tak mikir apa Pak? Dapur. Gak mikir rezeki, wis ngaji terus Pak. Baru subuh gak pulang-pulang, suruh gak habis suruh ngaji lagi sampai duha, habis duha cari masih lagi sampai duha terus itu. Kami pasti bikin ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Saya menduga sebaliknya. Ya. Bisa jadi kalian seperti ini tuh karena keterbatasan dan Allah Maha Tahu. Ya. Maka Nabi membacakan sebuah ayat, saya lupa surat apa ini. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw. Andaikan Allah basata itu menghamparkan rezeki kepada seorang hamba tanpa batas, labaghaw, dia akan melampaui batas. Mungkin jenengan nek sugih malam ini gak ngaji, Pak. Mungkin Pak. Nah ini kan sudah gak tahu kita ini kan. Makanya tentang apa rezeki takdir itu kita cukup beriman dan ngerti berapa kadar kita, cukup ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu kata Allah ya. Nah jadi Allah bukan gak mau menolong Rasulullah dalam perang Badar. Ini kan ayat ini turun setelah perang Badar Pak. Semua surat Muhammad itu turun setelah perang Badar ya. Allah bukan gak mampu, Allah ingin melihat nabinya berjuang dulu. Maka setelah berjuang ya penuh kekhawatiran sampai sahabat itu mengatakan nama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun. Ini perang Uhud, perang Badar ini sama saja kita kayak nyerahkan nyawa ini. Mereka sudah panik, gelisah. Seakan-akan musuh kayak di PHP sama Nabi. Jari ini musuhnya cuma 40. Karena begitu informasinya. Ayo ada informasi perdagangan orang kafir. Abu Sufyan yang pimpin yang ikut ngawal cuma 40. Itu bawa 50.000 dinar. Ya. Maka Rasulullah ya sudah, sahabat semangat kan, ya, ngambil harta mereka yang dulu dirampas, diperdagangkan, dikembangkan. Sampai sana malah menghadapi Abu Jahal 1000 bersenjata lengkap. Maka mereka seakan-akan digiring kepada kematian musuh yang dulu dan mereka melihat jelas sekali di depan mata mereka. Tapi begitulah Allah senantiasa menolong itu di saat-saat sudah genting ya. Maka inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya. Pertolongan selalu di belakang Pak. Karena lakonnya menang bisik terus sinetron rambung Pak. Kalau kita bicara masalah sinetron ya, kalau perjuangan langsung menang itu ya nggak seru kan. Makanya Allah lihat ada yang diambil sebagai syahid syuhada karena Allah menghendaki
bagi mereka meninggal sebagai seorang syahid. Ada yang diberi kemenangan oleh Allah karena Allah ingin agamanya tegak diperjuangkan oleh para pejuangnya. Nah, itu makna kenapa sih harus menolong agama Allah? Karena sunatullah berbeda dengan sunatullah zaman umat terdahulu. Ya. Termasuk sunatullah di luar perang bekerja juga begitu, Pak. Pada Israel tuh nggak mau cuma tengok-tengok ngomong sama nabinya, ya, Nabi Isa. Ya Isa, coba jenengan kalau memang benar kekasih Allah, minta kepada Allah menurunkan pagi ini maidatan minas sama. Apa maidah? Makanan, hidangan. Iya, meja makan penuh hidangan dari langit turun itu. Ya. Nabi Isa sudah ngasih tahu, ini benar tuh konsekuensinya. Kalau dikabulkan sama Allah, konsekuensinya berat. Siapa yang kafir setelah mukjizat ini diturunkan oleh Allah, maka azabnya sangat pedih. Mereka tetap minta diturunkan dan betul diturunkan oleh Allah lengkap. Menurut saya bahasa kasarnya tinggal mempelokan. Jadi bahasa kasarnya tinggal memplok. Ya. Ini soal zaman dulu minta apa dikabulkan. Nabi Musa, ya, Bani Israel itu ngangkul, terus Bani Israel kan ngangkul, diajak sama Nabi Musa, ya panas banget Musa, tolong minta awan. Allah kirimkan awan, Pak. Awan itu di atas Bani Israel. Ketika Bani Israel berhenti, awannya mandek. Bani Israel jalan, awannya ngiringi. Beda enggak zaman dulu itu? Ya, Rasulullah, manusia Allah, panas, dingin, 7 hari kan Pak, hijrah ke Madinah itu hanya malam hari mencekam ketakutan, kejar-kejar musuh, Masya Allah. Itu memang beda perlakuan Allah kepada umat Rasulullah, dan tentu umat ini umat yang terbaik. Sampai nanti semua umat iri kepada umat Rasulullah SAW, ya. Intan surullah yang suruhkum wa yusabit agamakum, ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, fataksan lahum wa adalla a'malahum, dan adapun orang-orang kafir maka kerugianlah untuk mereka, kehancuranlah untuk mereka, dan amal mereka sia-sia. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Nah, yang demikian itu mereka membenci apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, maka Allah rusak semua amal mereka. Ini masih di bab jihad, Pak. Apakah orang kafir menderita ketika berperang? Menderita? Ya. Di surat dikaitkan dengan surat Ali Imran. Wala tahinu fi ibtigha'il qawm. Janganlah kamu lemah, putus asa. Ya, kok dadi wong Islam kan kosong. Ya. Menderita menjadi sahabat Nabi dan tak berjuang. Perang itu nggak ada asiknya sama sekali, Pak. Semua orang nggak suka perang, fitrahnya begitu. Ketika Allah sampaikan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, Allah mewajibkan perang dan itu sesuatu yang kalian benci sekali. Tapi Allah masih tahu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu banyak kebaikan di dalamnya. Apa kebaikan jihad? Banyak sekali. Nanti ketika perang Badar menang itu langsung orang-orang sekitar Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Ya, musuh tidak lagi meremehkan. Ya, jalur perdagangan sudah mereka kuasai. Wah, itu banyak sekali. Ya. Tidak ada lagi yang meremehkan kekuatan muslimin. Ya. Itu contoh kebaikan perang salah satunya, karena tidak selamanya Nabi itu ngalah terus. Ya, jadi dalil lemah teles Gusti Allah yang balas itu hanya di fase Mekah. Ya. Fase Madinah nggak ada lemah teles Gusti Allah yang balas, ya lawan di fase Madinah itu, lawan rawe-rawe lantas, malam-malam tutung gitu ya. Apa sih artinya Pak itu? Rawahu simbah gitu ya. Nggak tahu dari mana. Ya terus Madinah begitu Pak, lawan gitu bahasanya, lawan, berani lawan, nggak berani ya bertahan kan begitu. Maka perang Ahzab, perang undangan, perang bertahan itu ya. Baik. Kembali ke tadi, orang-orang kafir menderita. Maka sampai Allah mengatakan wala tahinu fi ibtigha'il qaum,
janganlah kamu lemah dalam menghadapi musuh. Orang kafir maksudnya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, in takunu ta'lamuna, kalau kamu merasa payah, kesakitan, menderita, penuh ujian yang tidak mengenakan, fa innahum, mereka orang-orang kafir ya'lamuna, juga sakit sebagaimana kalian sakit. Pakai alif ya Pak, bukan ya'lamun. Kalau ya'lamun itu mengetahui, ini ya'lamun itu menderita. Ya. Ini ayat ini turun di perang Uhud. Ya, nanti Ali Imran itu turun di perang Uhud. Ya. Allah hendak menyampaikan, ya Muhammad, kalau sekarang kamu sakit menderita, karena Rasulullah luka paling parah di perang apa? Uhud. Sampai baju besinya koyak, giginya sampai patah, retak. Rasulullah berdarah, nggak mandek-mandek, itu muncul terus darah Rasulullah itu, masya Allah. Ya. Sahabat yang meninggal 75, termasuk duta besar Nabi untuk Madinah pertama kali, Mus'ab bin Umair syahid di medan Uhud ini. Nabi sedih, ya tentu ya, karena ada kekecewaan dari Nabi. Kenapa kekalahan ini? Karena tidak taatnya sebagian sahabat dan keluarga Nabi. Tapi kan segala sesuatu atas takdir Allah selalu ada hikmahnya. Kamu kalau kalah sekarang ini, minta pun tak lamun. Kamu kalau menderita di perang Uhud, menderita sakit, kalah, ya, fa innahum ya'lamuna, sungguh mereka orang kafir itu juga menderita. Maksudnya di perang Badar, Pak. Yang Badar sama Pak, yang mati 75, ya, yang tertawan 75. Wah, itu komandan semua yang mati itu. Saibah, Utbah, Robi'ah, Umayyah bin Khalaf, termasuk yang paling tinggi Abu Jahal, mati di medan Badar ketika itu kan. Mereka juga sakit. Bedanya satu kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian ada harapan surga di sisi Allah, mereka tidak ada harapan apapun. Sama-sama menderita, yang satu punya harapan surga, yang satu nggak ada harapan apapun. Itu yang membedakan antara mukmin dengan orang-orang kafir, ya. Walladzina kafaru fatahsan lahum wa dhalla a'maluhum, Allah jadikan seluruh amal mereka sia-sia. Di surat Al-Anfal juga dibahas ini, ya. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Jangan dikira orang kafir itu enggak menghabiskan hartanya. Ya. Waktu zaman Nabi itu sampai di zaman perang Badar itu mereka kalah. Dendamnya itu dirawat 1 tahun, dirawat, ya, dikompori terus mungkin, terus pokoknya ada peringatan haul macam-macam, setahunnya diperingati, ya, dirawat terus itu sampai Abu Sufyan punya kebijakan, ya, hasil dagang selama setahun ini dari perang Badar ini kita tidak akan ambil kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Kita akan tampung buat persiapan perang menghancurkan Muhammad. Ya. Jadi mereka habis-habisan Pak itu lompat menikmati hartanya. Kalau mereka beli senjata, nyusun kekuatan untuk perang dendam, namanya perang Uhud. Nah, maka Allah sampaikan, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawan itu, ya, yunfikuna amwalahum, mereka keluarkan harta mereka, ya, liyasuddu an sabilillah, untuk melawan para pejuang agama Allah, menjauhkan mereka dari kebenaran, ya. Fasayunfikunaha, maka mereka akan infakkan semua harta terbaiknya, ya. Summa yakunu alaihim hasratan summa yughlabun, maka harta mereka akan menjadi penyesalan terbesar mereka, summa yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan di mana? Di akhirat. Jadi jangan dikira nggak berjuang, orang kafir juga berjuang Pak, itu ya, mati-matian juga. Cuman bedanya akhirnya, kalau kita ada harapan surga, orang kafir tidak ada harapan apapun. Bahkan Allah sampaikan semua amalnya sia-sia. Ya, ini tentang iman dan hidayah pastinya kan. Baik, lanjut ayat berikutnya. Ini tentang jaminan surga. Kalau tadi tentang kemenangan ada syaratnya, ya.
kamu mau menang, ya berjuang dulu kan begitu. Berikutnya upahnya para pejuang tentu adalah surga ya. Ada ayat sebelumnya, ayat ke Insya saya. Baik, tadi cukup dulu ya. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dulu. Intinya saya tekankan kembali di ayat malam ini 619 adalah bahwa Allah memperlakukan dengan perlakuan yang berbeda dengan umat terdahulu. Umatnya Rasulullah harus berjuang, bekerja keras. Makanya kalau mau hidup enak, ya harus berjuang. Ya, perlu diperjuangkan sebenarnya itu ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, gitu kan? Tidak ada apa namanya sebagaimana zaman dulu tengok-tengok di rumah rezeki turun dari langit ya. Ini kita umat Rasulullah disuruh berjuang oleh Allah agar mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah insyaallah berikutnya nanti tentang surga dan kenikmatan di dalamnya. Ini banyak sekali tentu hadis-hadis yang dibahas oleh Ibnu Katsir yang tentang kenikmatan surga. Sama dibahas dalam kemerdekaan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita berkumpul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.